Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Priyansa, NPM A1H021012, Prodi Pendidikan Jasmani dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai filosofi pendidikan di masa depan. A. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Pendidikan juga merupakan usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya dalam membimbing, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda, agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia. Diperlukan suasana yang demokratis dan suasana lainnya yang kondusif untuk mengembangkan sikap dan nilai-nilai yang harus dimiliki anak untuk masa depan. Maka suasana untuk belajar mengajar lebih menekankan pengembangan diri dengan memberikan kesempatan yang luas untuk mengeluarkan pendapat. B. Filsafat pendidikan masa depan. Fakta-fakta perkembangan pendidikan. A. Postmodernisasi pendidikan. Reaksi atas konsep-konsep sebelumnya ini biasanya diwadahi dengan istilah konsep postmodern. Kata post berarti setelah, sedangkan modern artinya setelah. Kata modern itu sendiri mengacu pada keadaan setelah pencerahan. Setelah masa modern, lahirlah masa postmodern. Ya, ini sebuah masa yang kita alami sekarang. Konsep filsafat yang berkembang di masa yang akan datang tidak melepaskan dari model-model konsep yang sudah ada sebelumnya. Dan kesimpulan sementara yang dimaksud adalah kebenaran yang menjadi ciri khas masa postmodern itu. B. Virtualisasi pendidikan. Pendidikan mengalami perubahan realitas, semula dari pendidikan yang bersifat real atau empiris menuju pendidikan yang bersifat virtual. Perkembangan teknologi memaksa penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi juga di luar kelas, bahkan pendidikan tanpa ruang. Sebagaimana dipahami bahwa objek filsafat adalah bentuk-bentuk kebenaran yang memiliki tingkatan mulai dari benda mati sampai simbol. Tantangan-tantangan yang muncul pada hari ini adalah hadirnya objek filsafat yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. C. Dekonstruksi pendidikan. Epistemologi selalu dimengerti sebagai upaya manusia melihat dirinya yang menghasilkan pengetahuan. Dari upaya itu, manusia kemudian merumuskan unsur-unsur mendasar yang dijadikan sebagai seperangkat manusia untuk mengetahui. Unsur-unsur itu adalah persepsi, nalar, dan intuisi. Pembangunan struktur pengetahuan yang didasarkan pada kaidah-kaidah nalar terbukti telah jatuh pada pemikiran yang bersifat saintisme. Dalam bahasa gampangnya, saintisme adalah sok ilmiah. Karena itu, perlu adanya pemikiran-pemikiran yang mendobrak gagasan sebelumnya. D. Evolusi filsafat pendidikan masa depan. Filsafat pendidikan masa depan ditandai dengan adanya perubahan tatanan konsepsi filsafat itu sendiri. Ketika metafisik dikatakan telah mati, misalnya metafisik baru telah muncul. Demikian pula ketika dikatakan filsafat telah mati, maka akan timbul filsafat yang baru. Kematian filsafat adalah kematian konsep filsafat yang lampau. Filsafat itu sendiri akan tetap hidup. C. Peranan filsafat dan pendidikan. Filsafat berperan menetapkan ide-ide, nilai-nilai, cita-cita, sedangkan pendidikan bertugas merealisasikan ide-ide dalam ajaran filsafat tersebut menjadi kenyataan dalam bentuk tingkah laku dan kepribadian. Dengan demikian, filsafat dan pendidikan harus mampu memberikan pedoman kepada para perencana pendidik dan orang-orang yang bekerja dalam bidang pendidikan. Hal tersebut akan mewarnai perbuatan mereka secara arif dan bijak, menghubungkan usaha-usaha pendidikannya dengan falsafah umum, falsafah bangsa dan falsafah negaranya. Pemahaman akan filsafat pendidikan akan menjauhkan mereka dari perbuatan meraba-raba, mencoba-coba tanpa terencana dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. D. Masalah pendidikan. Masalah pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Bahkan keduanya pada hakikatnya adalah proses yang satu. Pengertian yang luas dari pendidikan adalah seluruh proses hidup dan kehidupan manusia itu adalah proses pendidikan. Segala pengalaman sepanjang hidupnya memberikan pengaruh pendidikan baginya. Dalam arti sempit, pendidikan hanya mempunyai fungsi yang terbatas, yaitu memberikan dasar-dasar dan pandangan hidup kepada generasi yang sedang tumbuh.
yang dalam praktiknya identik dengan pendidikan formal di sekolah dan dalam situasi, kondisi, serta lingkungan belajar yang serba terkontrol. Demikian penjelasan saya kali ini mengenai filosofi pendidikan di masa depan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.